Halo adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kak Esther yang akan membawakan firman Tuhan. Siapkan hati, telinga untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Semuanya yang belum siapkan Alkitab, diambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Pada saat ini Kak Esther Lina mau mengupas seorang tokoh yang bernama Hizkia. Siapa adik-adik? Hizkia. Hizkia ini seorang raja di kerajaan Yehuda. Hizkia ini orang yang takut akan Tuhan, seorang raja yang disegani. Raja Hizkia ini dia adalah seorang anak dari Raja Ahaz. Sudah pernah dengar Raja Ahaz adik-adik ceritanya? Raja Ahaz ini terkenal dengan seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Seorang raja yang jahat adik-adik. Namun dia mempunyai anak yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang berkebalikan dengan ayahnya. Raja Hizkia ini raja yang dekat dengan Tuhan. Raja yang hidup benar di hadapan Tuhan adik-adik. Nah, pada saat Raja Hizkia ini memerintah di kerajaan Yehuda adik-adik, ada satu momen, ada satu peristiwa yang besar di mana kerajaan Asyur yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Sanherib adik-adik. Raja Sanherib ini menyerang tuh kerajaan Yehuda adik-adik. Raja Sanherib, raja dari kerajaan Asyur ini menyerang kerajaan Yehuda. Nah, dengan sombongnya, dengan kekuatan pasukannya ini Raja Sanherib ini menantang Raja Hizkia beserta dengan rakyat Yehuda untuk melawan Raja Sanherib adik-adik. Raja Sanherib ini dia sangat berani sekali, sangat kuat sekali sehingga dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia sangat mengagungkan kekuatannya sendiri dapat mengalahkan kerajaan Yehuda. Namun Raja Hizkia tidak seperti itu adik-adik. Raja Hizkia mengandalkan Tuhan dalam peperangan melawan Raja Asyur. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk menolong pertempuran, memenangkan perang dengan Raja Sanherib. Sehingga pada akhirnya Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membantu Raja Hizkia mengalahkan Raja Asyur. Sehingga dalam satu malam adik-adik, malaikat Tuhan dikirim oleh Tuhan untuk mengalahkan pasukan dari Raja Sanherib ini. Dalam satu malam 185.000 pasukan Raja Asyur itu dikalahkan adik-adik. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan pasukan dari Raja Hizkia, namun dari malaikat-malaikat Tuhan yang dikirimkan oleh Tuhan. Kehidupan Raja Hizkia, cara hidup Raja Hizkia yang dekat dengan Tuhan itu sangat terkenal adik-adik. Sehingga pada suatu kali Raja Hizkia ini sakit adik-adik. Sakitnya tuh sudah sakit parah, bahkan hampir mati Alkitab bilang. Yuk kita mau lihat di 2 Raja-Raja 20. Saya mau bacakan kepada adik-adik semuanya. 2 Raja-Raja 20. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Di ayat pertama ini dikatakan bahwa Hizkia sakitnya sakit parah dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia, sampaikanlah pesan terakhir, kalau ada pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau tidak sembuh lagi, engkau akan mati, Yesaya bilang. Nah, ayat yang kedua dan yang ketiga Hizkia dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia ketika dikabarkan dia hampir mati, Hizkia sedih adik-adik. Hizkia menangis di hadapan Tuhan adik-adik. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia bilang kepada Tuhan, Tuhan, hidupku tuh sudah benar di hadapan-Mu. Aku sudah berlaku dengan setia di hadapan-Mu. Aku sudah hidup dengan tulus hati di hadapan-Mu. Kiranya tunjukkan kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Demikian Hizkia bilang kepada Tuhan. Lalu adik-adik, apakah Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia? Di ayat 4 dan di ayat ke-5, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow adik-adik. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dikatakan di situ ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan akan sakitnya Raja Hizkia. Pada saat itu juga Tuhan mendengar doa Hizkia. Tuhan berbicara kepada Yesaya, baliklah kepada Raja Hizkia. Akhirnya Yesaya berbalik dan menemui Raja Hizkia. Nabi Yesaya bilang di ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Bahwa Tuhan adik-adik mendengar doa dan melihat air mata Raja Hizkia adik-adik. Tuhan selalu mendengar akan doa dari orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan melihat akan tangisan dari orang yang dekat kepada Tuhan, yaitu di sini adalah Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia berdoa, Tuhan langsung mendengar doanya dan Tuhan melihat air mata Raja Hizkia. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bahkan adik-adik, umurnya Raja Hizkia diperpanjang lagi 15 tahun lagi. Wow adik-adik, Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia 15 tahun. Bahkan adik-adik, Tuhan melepaskan Raja Hizkia beserta rakyatnya dari tangan Raja Asyur, dan Tuhan memagari kotanya. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan menjagai akan Raja Hizkia dan rakyatnya adik-adik. Nah,
Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu mendengar akan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mendengar doa, Tuhan melihat air mata ketika kita menangis, mungkin di dalam kesesakan kita, di dalam kesakitan kita, Tuhan melihat air mata kita, adik-adik. Tuhan penyedia kasih dan kuasa ketika kita butuh kasih Tuhan, ketika kita butuh kuasa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk dapat memberikan kasih dan kuasanya kepada kita. Dalam hal ini akhirnya Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan, bahkan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bahkan Tuhan memagari kotanya Raja Hizkia dan rakyatnya dengan penjagaan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat adik-adik merasa lemah, pada saat adik-adik merasa kesusahan, sedang sakit, andalkan Tuhan di dalam segalanya, di dalam segala situasi, sebab Tuhan adalah sumber dari kasih dan sumber dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, kuasa Tuhan sanggup mencukupi, kuasa Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang lemah menjadi kuat. Amin, adik-adik. Mengucap syukur mempunyai Allah yang baik. Amin. Amin, adik-adik, mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau tutup firman Tuhan pada saat ini, kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini kami telah mendengar firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan penyedia kasih dan kuasa di dalam hidup kami, seperti Raja Hizkia. Tuhan Yesus yang berlaku setia, yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Pada saat dia sakit, dia mengandalkan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan sakitnya, dan Kau mendengar doanya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami di kala kami sedang kesusahan, di kala kami sedang sedih, sedang sakit. Allah sanggup menolong kami, sebab Allah lah sumber segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mempunyai Allah yang baik, kami mempunyai Allah yang benar, kami mempunyai Allah yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin adik-adik, bye-bye.